Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sudah resmi sekarang sidang besar untuk melawan Sam Bankman-Fried, yaitu dari FTX telah dimulai. Dan hari ini kita bakal bahas di video tentang dampak-dampaknya ke pasar dan kenapa sidang ini merupakan langkah yang penting bagi industri kripto untuk maju ke depannya. Oke, let's go. Baik guys, jadi kalau misalkan kalian belum tahu, selama minggu yang lalu itu, selama 4 hari sudah ada persidangan untuk Sam Bankman-Fried SBF yang telah dimulai. Dan sekarang selama weekend ini lagi istirahat, kemudian akan dilanjutkan tanggal 10 Oktober yaitu besok. Jadi Sam Bankman-Fried ini merupakan pria di balik kejatuhannya bursa FTX untuk yang belum tahu. Dan ini muncul di pengadilan waktu menghadapi tuduhan, karena tuduhan itu ada penipuan terkait kejatuhan kerajaan kripto yang tadinya salah satu terbesar ya, bersama dengan Binance sebagai exchange. Waktu itu nilai 32 juta pemiliknya juga. Terus sebagai pengingat, ada beberapa hal penting yang sebenarnya daripada kalian ngikutin persidangan itu selama berhari-hari sampai nonton berjam-jam. Nah, yang kalian perlu tahu adalah sidang ini akan berlangsung setidaknya 6 minggu, tuh lama banget jadi. Terus yang kedua adalah SBF menyatakan tidak bersalah. Katanya argumennya dia itu cuman kilaf dan tidak pernah dengan sengaja melakukan penipuan. Terus yang ketiga adalah dia bakal menghadapi hukuman lebih dari 20 tahun di penjara. Terus yang keempat adalah tidak ada tawaran untuk dia konsesi, atau istilahnya itu kalau dia mengaku bersalah, antara bersalah semuanya atau sebagian aja, terus dikasih sedikit kelonggaran hukuman. Nah, itu nggak ada dikasih tawarannya ke SBF. Sedangkan untuk 4 eksekutif teratas FTX, jadi teman-temannya, mitra-mitranya SBF sendiri, itu sudah mengaku bersalah di depan sidang. Nah, yang menarik adalah kemarin saya habis baca artikel yang ada di Blockworks. Ini malah menunjukkan betapa korupnya SBF ya, dan kroco-kroconya yang memberitahu di sini merupakan pengeluaran mereka ya selama mereka trading, karena ada hubungannya kemarin antara FTX sama Alameda yang sebenarnya dua entitas berbeda ya kan. Waktu mereka ngeklaim juga dua entitas berbeda, tapi ternyata ketahuan selama kehancuran akhir tahun 2022 kemarin dan selama persidangan yang sudah berlalu bahwa si mantan CEO FTX ini ya, Sam Bankman-Fried, dan salah satu pendirinya Gary Wang yang tadi disebutin di video itu ya, itu merupakan bagian dari CTO-nya, itu memberikan kesaksian bahwa akun FTX Alameda Research itu punya hak istimewa yang khusus. Jadi hak istimewa khusus mereka itu bikin mereka bisa trading dengan saldo negatif. Bayangin dah betapa curangnya ya mereka. Jadi mengakibatkan utang sebesar 1 juta dolar. Dan ini udah berlangsung sejak akhir 2019 guys. Jauh banget dari pas kejatuhannya kemarin 2022. Jadi udah sejak 2019 tuh menurut permintaan SBF sama individu-individu lainnya untuk bisa dapat akses khusus. Jadi di FTX yang namanya Alameda ini kalau mau trading bebas lah, pokoknya mau saldo negatif silahkan. Terus pas tahun 2020, Gary Wang itu menemukan juga bahwa saldo akun Alameda udah lebih dari 200 juta dolar dalam posisi merah. Jadi dalam posisi merah, loss, dan itu melebihi pendapatan FTX ya, kayak yang ada di judul ini. Jadi pendapatannya berapa, yang dia keluarkan tuh berapa, dan itu posisi merahnya melebihi pendapatan, bener-bener gila sih. Kalau kita lihat secara total pun akses untuk kredit ke Alameda yang dikasih sama FTX itu sampai sebesar 65 miliar dolar. Miliar dolar guys, bukan rupiah. Itu katanya Wang juga yang bersaksi di sidang pas hari keempat. Jadi ini juga mencatat ya, kalau mungkin ada sekitar selusin orang lainnya yang pada punya akses kredit di atas 1 juta dolar juga. Meskipun ya nggak ada yang berada dalam jangkauan miliaran dolar kayak Alameda itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat ya, banyak banget kan yang diungkapkan, banyak banget detail-detail yang sebenarnya dari sisi hukum menurut saya ya kurang menarik dan ada bau-bau apa politik segala macam. Cuman kalau misalkan kita perlu sebutin satu aja yang paling bikin saya geleng-geleng kepala, itu adalah ketika si Gary Wang ini, si CTO-nya ya, yang waktu diminta kesaksian, itu memberitahu bahwa ternyata dana asuransi yang tadinya dibilang sebagai dukungan atau backingan dari bursa exchange FTX, itu ternyata jumlahnya merupakan jumlah random yang mereka tuh cuman ngada-ngada aja, cuman dibuat-buat. Jadi transkripnya tuh dibilangnya di sini singkatnya,
itu ukurannya berapa, $5,5 juta, terus ada 5 juta FTT. Terus apakah angka ini tercatat sesuai sama yang di-tweet dan itu akurat? Tidak. Terus ditanyain kenapa enggak? Terus yang pertama katanya karena tidak ada FTT di dalam dana asuransi itu. Jadi hanya dalam jumlah angka dalam bentuk USD aja atau dolar AS. Terus yang kedua alasannya karena jumlah yang di sini tuh nggak sesuai dengan yang ada di basis data. Nah, terus ditanyain kan, lah apa artinya kok doesn't match? Kok nggak sesuai sama di basis datanya? Terus katanya yang ada di database itu beda angkanya. Kalau ditanya kenapa angkanya beda, emang angka ini berasal dari mana? Katanya angka ini cuman angka random aja. Cuman dikaliin sama volume harian biar kelihatannya besar angkanya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat nih ada screenshotnya yang dikasih sama BigMax Research. Di baris ke-19 nih, baris kode ke-19 nih, ada angka 7.500 yang ini angka random aja. Jadi ada volume harian yang dia hitung gitu kan dari bursa FTX dikali sama 7.500, nggak tahu dah pokoknya apa arti angka 7.500, ada aja pokoknya angka random ini dikaliin biar kelihatan bahwa dana asuransi yang sebenarnya nggak adaan itu kelihatan besar. Jadi ada yang bikin meme nih si Eric Wall karena si BigMax ini kan pendirinya dulu si Arthur Hayes ya. Terus yang bener-bener dia itu punya dana asuransi sesuai dari basis datanya, sedangkan yang FTX cuman dari satu baris kode aja dia ngada-ngada gitu kan. Yang sebenarnya nggak punya, ya udah dikaliin aja 7.500 biar kelihatan kayak kita punya dana asuransi tertentu. Jadi itu yang bikin saya geleng-geleng kepala, karena yang pertama mereka itu udah dapat trading akses ke FTX secara istimewa, privilege, ada akses khususnya ya, garis kredit atau akses kreditnya sampai miliaran dolar dan tidak ada batasan juga, dengan saldo negatif pun bisa. Terus sekarang kalau diminta laporan soal dana asuransi yang membacking bursa exchange FTX saja, ternyata cuma hasil dari perkalian dengan angka random yang mereka taruh aja di situ. Kalau misalkan mereka naruhnya bukan 7.500, taruhnya 9.000, malah lebih banyak lagi kan. Jadi kayak gila sih, bikin geleng-geleng kepala betapa korupnya dan serakahnya dan rakusnya orang-orang yang ada di balik operasi ini. Jadi sidangnya itu diperkirakan akan berlangsung selama 6 minggu dengan kesaksian yang hari Jumat kemarin tuh berhenti untuk akhir pekan, untuk weekend, terus nanti lanjut besok ya tanggal 10 Oktober. Nah kalau misalkan sekarang kita pengen lanjut ke detail-detail yang membosankan itu menurut saya nggak perlu. Yang penting adalah kita membahas sekarang soal dampaknya kepada pasar gimana. Kira-kira yang ada di benak semua orang itu apa ya? Cara-cara di mana sidang ini bisa mempengaruhi pasar kripto. Nah ada beberapa. Yang pertama itu adalah akankah si SBF ini mengorbankan mantan mitranya, atau istilahnya kayak makake konco gitu kan, makan temen. Jadi bakal dikorbanin nggak tuh? Karena jumlah bukti yang besar dan banyak, itu artinya operasi FTX bakal terungkap. Dan akankah pelaku-pelaku kripto lainnya nih yang belum teridentifikasi itu ditarik ke dalam kasus ini dan akhirnya terungkap? Kalau misalkan kalian lihat di tweetnya Bloomberg Crypto ya, kemarin ada artikel yang mereka bilang di judulnya itu Sam Bankman-Fried tuh berbohong kepada dunia selama dia membangun kerajaan aset kriptonya di FTX. Katanya cuma ngasih tahu beberapa temen sama pacarnya aja untuk kebenaran tentang apa yang terjadi di balik layar katanya. Nah itu siapa tahu ada beberapa orang yang mungkin belum teridentifikasi, ditarik ke kasus dan akhirnya terungkap. Nggak diragukan lagi kalau itu terjadi, ini bisa menambah volatilitas pasar kripto. Terus dampak yang kedua, seberapa buruk reputasi aset kripto tuh bakal terdampak guys. Sekarang ya kalau misalkan kita lihat, udah banyak orang-orang yang memang tidak berkutat di pasar kripto yang semakin jor-joran memberitahu bahwa ini sudah tidak ada masa depannya bla bla bla. Nah kasus ini bisa dapat liputan media utama yang signifikan seperti yang kita lihat kemarin. Itu sampai SBF aja dibikinin bukunya khusus sama Michael Lewis. Kalau ada yang nggak tahu, Michael Lewis itu yang bikin banyak buku menarik tentang keuangan dunia, tentang peristiwa kayak yang kemarin 2008 ya, yang jadi film The Big Short, itu bukunya dari Michael Lewis. Terus ada yang film Moneyball, terus ada film Blind Side, itu juga dari bukunya dia. Terus ada beberapa buku lain yang tentang perdagangan di Wall Street segala macam tuh yang nge-cover juga Michael Lewis. Nah kemarin sampai bikin buku juga tentang FTX tuh si Michael Lewis. Dan ada juga acara TV yang akan datang nanti dibikin oleh Apple terus sama Amazon. Jadi mereka bakal bikin series TV tentang FTX juga. Aset kripto tuh selalu mengalami masalah soal citra ya, nggak baik dan selalu buruk di mata orang-orang yang tidak percaya. Dan sekarang bakal dihubungi lagi sama salah satu penipuan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat.
Jadi ini hanya akan lebih menggoyahkan kepercayaan orang ke dalam ekosistem kripto yang masih relatif muda, masih butuh waktu banget untuk bisa berkembang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dampaknya adalah efek domino mungkin masih belum berakhir ya, mungkin. Mudah aja untuk berpikir bahwa dampak gelombang ini mungkin bereda. Udah sejak November 2022 kemarin. Makanya kalau kita ngelihat analisis on-chain dari Bitcoin juga kelihatannya seperti itu sudah bentuk bottom yang udah biasa kayak di pola-pola siklus sebelumnya. Tapi masih ada ketidakpastian yang lumayan. Argumennya bisa aja diajuin bahwa salah satu yang paling merugi akibat penipuan FTX itu ya si Digital Currency Group ya, DCG. Dan Digital Currency Group ini masa depannya masih belum jelas karena dia masih punya utang miliaran dolar. Terus ada Gemini juga ya, salah satu anak perusahaan yang masih punya lebih dari 700 juta dana nasabahnya itu terkunci. Ya. Apakah sidang SBF ini kelanjutannya selama 5 minggu lagi ke depan itu bakal memperdalam efek domino dan menimbulkan gelombang rungkat-rungkat yang berikutnya? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi itu 3 dampak yang bisa kita pertimbangkan soal skenario ke masa depannya. Cuman menurut saya ini menjadi titik yang menarik karena merupakan langkah untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dari tahun 2022. Konsensus umum ya orang-orang itu berkata bahwa sidang ini memang cenderung bearish. Tapi buat saya ya ada pandangan yang positif, sudut yang berbeda yang bisa kita lihat. Nah, saya selalu mempertanyakan ya, apakah bull market yang berikutnya nih, aset kripto tuh bisa muncul lagi bullish dengan para penjahat kripto yang berkeliaran bebas dari tahun 2022 kemarin. Nah, itu jadi pertanyaan yang mungkin bisa kalian pertimbangin juga. Sidang ini dengan SBF itu jadi melambangkan pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini nggak hanya berlaku untuk SBF juga. Ada juga tokoh-tokoh lain kripto yang mungkin kalian sudah ngelihat beritanya, itu sudah mulai dipenjara dan sedang menunggu persidangan. Jadi selain si SBF, itu ada juga si Alex Mashinsky ya, dari Celsius, terus ada juga Do Kwon dari Terra Luna, terus ada juga si Suzu dari Three Arrows Capital. Jadi kalau misalkan kita ngelihat yang Alex Mashinsky ya, mungkin kalau kalian ada yang lupa, pendiri Celsius ini ditangkap dengan tuduhan yang menghadapkan dia pada hukuman 50 tahun penjara. Oke. Terus yang berikutnya si Do Kwon ini pendiri Terra Luna itu masih berada di penjara di Montenegro, masih nungguin ekstradisi. Terus yang baru aja terjadi di Singapura yaitu si Suzu dari Three Arrows Capital itu yang dituduh berbohong kepada investor dan kepada para pemberi pinjaman. Itu juga di penjara. Jadi kalau misalkan kita lihat nih tweetnya lucu sih karena dia bilang here lies the super cycle. Sudah tamat narasi super cycle karena kalau kalian ingat di siklus bull market yang bukan siklus, di pasar bull yang sebelumnya itu kan ada tuh yang menggemakan istilah super cycle bahwa siklus ini berbeda, tahun ini berbeda, siklus ini bakal menjadi yang super, yang lebih kuat dan kenaikan harganya bener-bener up only kan istilahnya yang jadi meme itu. Jadi udah tamat nih karena orang-orang yang terlalu euforia, terlalu serakah, terlalu rakus dan tidak tahu batas untuk merasa puas gitu kan dengan keuntungan yang mereka peroleh, akhirnya mulai dipertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sampai ada yang bikin meme kayak begini nih. Tambahan dari orang-orang yang tadi udah disebutin, ada ini si Martin Shkreli, terus ada si Kyle Davis ini temannya Suzu yang di Three Arrows Capital kan ada berdua tuh. Terus yang ini si Caroline CEO-nya Alameda yang sangat terhubung erat dengan SBF di FTX. Jadi secara garis besar sih kita bisa ngeliat ini sebagai pembersihan untuk membersihkan citra kripto dari para kriminal menuju ke tahun yang baru 2024 ya. Apalagi dengan narasi yang banyak positifnya di 2024 dari halving itu sendiri, dari deadline akhir ETF, spot, terus ada juga ya pemilu dari sisi politik yang mana biasanya para petahana itu pengen dia bisa menunjukkan ekonomi itu bagus selama masa pemerintahan dia biar bisa memenangkan suara lagi. Intinya selama menuju 2024 pembersihan ini jadi hal yang saya pantau dari sidang, bukan soal hukum detail-detail yang membosankan, tapi lebih ke oke lah, sidang bisa merusak pasar kripto, reputasi kripto bisa semakin terlihat betapa orang-orang yang ada di sini tuh kadang ada bobroknya. Dan kenyataannya sebenarnya menurut saya sih sebagian besar orang yang takut itu malah udah nggak ada sih.
Kalau kalian masih stay di sini, masih nonton video, masih ngeliatin persidangan, masih ngeliatin toko-toko kripto di penjara, menurut saya karena kalian tertarik. Orang-orang yang ketakutan pasti sudah tidak ada di pasar, sudah meninggalkan. Jadi ya reputasinya menurut saya nggak sebegitu parahnya selain dari yang udah kita lewati kemarin. Ini bisa jadi hal yang positif secara keseluruhan karena para penipu diadili, dipertanggungjawabkan, dan nggak ada yang lebih besar daripada pelaku seperti Sam Bankman-Fried dari FTX kemarin. Walaupun mungkin sulit untuk dipantau, ini adalah kebutuhan besar biar industri kita semakin berkembang dan matang untuk kedepannya. Jadi gimana guys menurut kalian? Silahkan kasih komentar di bawah kalau ada yang ngikutin dan kalau ada yang punya pendapat tentang kontroversi di balik operasi-operasi tokoh-tokoh kripto yang selama siklus bull market kemarin itu bermain peran atas kehancuran diri mereka sendiri. Pesan moralnya adalah kalian harus selalu berhati-hati dengan manajemen uang, dengan cash flow, dan dengan risiko juga. Jangan sampai kita terbawa oleh euforia seperti mereka di bull market yang nanti akan datang berikutnya. Oke guys, semoga bermanfaat videonya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari kami di Republik Rupiah. Sampai jumpa di video yang berikutnya guys. Cheers!